Saya mendorong kepada teman-teman penyidik yang memeriksa perkara ini, segera periksa. Oke. Segera periksa dan naikkan statusnya menjadi saksi, karena sudah ada petunjuk nih. Nah nanti mengenai terlibat atau tidak, ya kemarin ada yang bilang sambil ketawa-ketawa, jangan-jangan ketawa-ketawanya itu ketawa dalam tanda petik yang negatif gitu loh. Kok bisa ketawa-tawa dalam rentan beberapa menit sebelum terjadinya suatu peristiwa pembunuhan. Tapi kan ini baru keterangan, baru informasi. Kami harus mencocokkan lagi atau verifikasi begitu dengan keterangan dari lab balistik atau lab forensik yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Kira-kira itu. Jadi memang belum ada satu kesimpulan begitu, karena ini kan baru keterangan-keterangan. Apalagi kami juga belum datang ke TKP. Jadi kami harus mendapat keterangan dari 3 pihak, terus bahannya kami akan olah dan kami uji pada saat olah TKP. Karena dalam proses penyidikan itu lebih sifatnya tertutup. Dalam arti ketika nanti dipublikasikan kemudian pihak calon tersangka tahu, kemudian nanti mereka merancang sesuatu untuk menghilangkan jejak dan sebagainya, itu akan merugikan penyidikan. Jadi pengalaman kami sebagai penyidik seperti itu. Ada hal-hal yang bisa, ada hal-hal yang tidak. Jadi ini marilah kita tunggu sama-sama karena proses sementara berjalan. Sekali lagi, kami dari Kompolnas independen, ya, dan kami jaga integritas kami. Kemudian juga kami ingin memastikan bahwa semua proses ini sesuai dengan aturan yang ada. Dan kami selalu mengawal dan mendorong untuk percepatan proses ini. Akhirnya terungkap pelanggaran Polri dalam kasus Brigadir J. Catatan lengkap ada pada Mahfud MD. Seperti yang diketahui, kasus tewasnya Brigadir J sampai saat ini belum terungkap. Penembakan yang diketahui terjadi di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo belum temukan titik terang. Terkait hal tersebut, dari Menko Polhukam pun kantongi pelanggaran yang dilakukan Polri terkait tewasnya Brigadir J. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan dirinya mengantongi catatan mengenai pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) yang Polri lakukan dalam menangani kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hanya Mahfud ogah membocorkan catatannya itu. Semua ada tapi masa saya bicarakan, ujar Mahfud saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 3 Agustus 2022. Mahfud mengatakan dirinya sudah mengumpulkan catatan dari berbagai pihak mengenai kasus tersebut. Di antaranya seperti Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Komnas HAM, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Sehingga saya punya catatan lengkap. Dari keluarga Brigadir J ada, dari intelijen ada, dari purnawirawan polisi ada, dari sumber-sumber perorangan di Densus juga BNPT, tuturnya. Dia berjanji akan menyampaikan pandangannya mengenai kematian Brigadir J. Walau begitu, pandangan Mahfud tak akan berpengaruh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Saya tidak boleh ikut campur, tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa kasus harus dibuka dengan benar, imbuh Mahfud. Brigadir J tewas di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Nonaktif Polri, Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, sebelumnya mengatakan Brigadir J diduga melakukan pelecehan dan menodongkan pistol ke kepala istri Irjen Verdi Sambo di dalam kamar. Kejadian itu kemudian diketahui Baradae yang ada di lantai atas. Lalu disebutkan terjadi aksi saling tembak antara dua polisi itu yang berujung pada meninggalnya Brigadir J. Namun pihak keluarga menduga ada unsur penganiayaan dan dugaan pembunuhan berencana. Sebab pihak keluarga menemukan ada bekas luka selain tembakan di jenazah Brigadir J.